Sidang pengadilan semu, yaitu pada awas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 327 garing PDT titik G garing PS titik yaitu pada awas antara penggugat 1 Delvina Sibuan, penggugat 2 Anur Rosida melawan tergugat 1 PT Roda Eka Karya, tergugat 2 Nelviani Nasution, turut tergugat 1 Siti Mazia Sibuan, tergugat 2 Supri Martoa, tergugat 3, turut tergugat 3. Khairun Nisa Nasution, turut tergugat 4. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Dirjen Administrasi Hukum Umum yang diwakili oleh Ahmad Saidi, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah pemeriksaan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat. Kepada saudara penggugat, apakah siap untuk melanjutkan sidang pada hari ini? Ya, yang mulia saya siap. Kepada para tergugat, apakah siap untuk melanjutkan sidang pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan bukti surat? Siap. Baik. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke meja majelis untuk memberikan naskah bukti surat. Silakan di kanan. Menurut kami dari kuasa hukum penggugat, adapun bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat yang pertama fotokopi surat timbang wasiat almarhum Soekarno Tadudada, yaitu menerangkan bahwa para penggugat masing-masing memperoleh bagian 12,5% atas aset peninggalan almarhum. Untuk membuktikan hak penggugat, ahli waris yang memiliki kepentingan hukum dalam pasal. Kedua yaitu fotokopi akta kematian Soekarno Tadudada yang membuktikan status ahli waris penggugat. Adapun ketiga, fotokopi KTP dan kartu keluarga para penggugat untuk membuktikan identitas dan hubungan keluarga dengan almarhum. Adapun bukti keempat yaitu surat kuasa hukum kepada kuasa hukum atau merupakan solider. Dan untuk membuktikan legal status kuasa hukum dan dalam memajukan gugatan. Adapun bukti kelima yaitu fotokopi akta notaris nomor 35 tanggal 30 Juni 2022. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk menerima salinan naskah bukti surat dari kuasa hukum tergugat. Baik, silakan kembali ke tempat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Baik, silakan. Baik, izin yang mulia, di sini kami para kuasa hukum akan menyampaikan bukti dari tergugat. 1. Keberatan terhadap bukti bersama surat hibah wasiat. Para tergugat menolak keabsahan dan derogasi bukti dengan alasan hibah wasiat tidak secara
penggugat kedudukan hukum sebagai pemegang saham. Karena pengalihan saham wajib dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham dan dicatat dalam daftar pemegang saham, serta diberitahukan kepada Kemenkumham. Tidak ada bukti bahwa para pihak pernah mendaftarkan pelaksanaan hibah wasiat terbukti ke perserorangan atau ke AHUH, sehingga secara hukum tidak menimbulkan akibat terhadap struktur kepemilikan saham. Hibah wasiat adalah dokumen keperdataan keluarga, bukti dokumen korporasi, sehingga tidak dapat ditentukan dengan aturan formal pengaliran saham dalam Undang-Undang PT. 2. Keberatan terhadap bukti P2 dan P3 akta kematian dan keterangan ahli waris. Alasan tergugat, dokumen ahli waris tidak serta-merta menempatkan penggugat sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan saham. Karena saham bukan objek warisan, otomatis melainkan harus dialihkan sesuai akta perubahan pemegang saham. Tidak ada bukti bahwa almarhum secara sah tercatat sebagai pemegang saham dalam DPS pada saat wafat, sehingga status ahli waris tidak relevan terhadap struktur perseroan. 3. Keberatan terhadap bukti keempat akta perubahan PT tahun 2016 sampai 2023. Para tergugat berkeberatan dengan alasan semua perubahan akta telah mendapatkan pengasahan Dirjen AHUH, sehingga secara hukum harus dianggap sah dan mengikat sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Penggugat tidak menunjukkan bukti adanya catatan formal dan proses pengesahan maupun prosedur internal perusahaan yang dilanggar. Ketidaktandatangan atau kehadiran penggugat dalam akta bukanlah catatan formil karena penggugat tidak tercatat sebagai pemegang saham saat akta dibuat. 4. Keberatan terhadap bukti P5 dokumen dugaan tidak ada INTA atau RPTKA. Para tergugat menolak bukti ini dengan alasan bukti yang diajukan penggugat hanya berupa dugaan, bukan dokumen resmi dari instansi yang berwenang. Tergugat 1 menyatakan bahwa Direktur WNA memiliki izin tinggal dan izin bekerja sesuai peraturan, meskipun dokumen tersebut akan dibuktikan pada giliran pembuktian mereka. Keabsahan tidak direksi tidak otomatis gugur meskipun terhadap kekurangan administratif dalam izin kerja, karena menurut UU PT tindakan direksi tetap sah sepanjang dilakukan dalam kapasitas jabatan. 5. Keberatan terhadap bukti P6 dan P8 korespondensi dan email notaris. Para tergugat menyatakan keberatan dengan alasan korespondensi tersebut tidak membuktikan adanya kewajiban formil bagi notaris atau perseroan untuk memanggil penggugat dalam RUPS seketika penggugat tidak tercatat sebagai pemegang saham. Isi email dan surat tidak menunjukkan adanya pelanggaran hukum, hanya berupa komunikasi biasa yang tidak memuat perintah ataupun larangan hukum. Bukti-bukti ini tidak memenuhi standar bukti elektronik karena tidak ada metadata kredit terlengkap dan tidak dibuktikan keasliannya. Alasan tergugat, data AHU online sepenuhnya sesuai dengan akta dan data yang diberikan oleh notaris serta penghadap yang sah. Tidak ada bukti bahwa data tersebut dimanipulasi atau diajukan dengan itikat buruk. Penggugat hanya menafsirkan data tersebut tanpa bukti bahwa terjadinya ketidakabsahan dalam proses pengesahan AHUH. 7. Keberatan terhadap bukti P9 perhitungan kerugian RP 500 miliar. Para tergugat menyatakan perhitungan kerugian tidak didukung bukti objektif atau auditor independen. Gugatan kerugian bersifat spekulatif dan tidak menggambarkan hubungan sebagai akibat antara tingkat tergugat dan kerugian yang diklaim. Kerugian imaterial bersifat subjektif dan tidak dapat dituntut dalam PMH tanpa diatur hukum dan bukti yang konkret. Penentukan tanggapan tergugat, para tergugat menegaskan bahwa seluruh bukti penggugat
membuktikan perbuatan melawan hukum, tidak menunjukkan adanya kewajiban hukum yang dilanggar para tergugat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih pada saudara kuasa hukum tergugat telah menyampaikan tanggapannya atas bukti-bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah menyiapkan bukti-bukti, seluruh bukti-bukti? Sudah ya. Baik, silakan maju ke meja majelis untuk memberikan salinan dan membacakan bukti-bukti surat yang ada. Silakan membacakan suratnya. Izin yang mulia, di sini kami kuasa hukum ingin membacakan bukti tergugat dan seluruh tergugat. Yang pertama, berikut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing (PP nomor 34 tahun 2021) digunakan untuk membuktikan dasar hukum perizinan tenaga kerja asing. Yang kedua, berikut peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2021 tentang pelaksanaan PP nomor 24 tahun 2021 membuktikan bahwa ketentuan izin 3A telah dipenuhi. Yang ketiga, perintah blokir perusahaan PT Roda Eka Karya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum mengingatkan legalitas data para hukum tergugat 1. Yang ketiga, perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk menunjukkan bahwa objek yang disengketakan adalah tindakan administrasi negara. Terima kasih banyak. Sekian yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silakan maju ke meja majelis untuk menerima salinan bukti-bukti surat yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pihak tergugat? Ada Yang Mulia. Baik, silakan sampaikan. Hormat kami dari kuasa hukum para penggugat, menyatakan menolak keabsahan risalah RUPS dikarenakan para penggugat selaku ahli waris dari almarhum Suganta Tanjung Jaya tidak pernah diberikan panggilan resmi untuk menghadiri RUPS sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS yang tidak dihadiri oleh pihak yang berhak tidak mencerminkan quorum yang sah sehingga seluruh keputusan RUPS berpotensi cacat formal. Yang kedua, keberatan terhadap bukti izin kerja Direktur WNA. Para penggugat menyatakan bahwa bukti tersebut tidak relevan dikarenakan dokumen yang diajukan hanya berupa pernyataan sepihak, bukan salinan resmi. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa izin tersebut benar diterbitkan oleh instansi berwenang, yakni Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ketiga, keberatan terhadap bukti notaris, yaitu notaris Adme Gejarme. Para penggugat menolak seluruh bukti notaris dikarenakan notaris tidak melakukan prinsip kehati-hatian atau
dari data notaris. Adapun dokumen AHU online tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti keabsahan struktur perseroan, dikarenakan sistem hanya menerima dan mencatat data yang dimasukkan oleh notaris dan penghadap. Yang kelima, keberatan terhadap bukti kerugian yang ditolak tergugat. Sebagai tanggapan, penggugat menambahkan alasan bahwa kerugian material dan imaterial bersumber dari hilangnya hak penggugat sebagai ahli waris, sekaligus penerima hibah wasiat yang seharusnya memiliki kepentingan ekonomi dalam perseroan. Maka seluruh perintah penggugat meminta agar dicatat oleh majelis hakim dalam berkas perkara tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum tergugat, kuasa hukum penggugat yang telah menyampaikan tanggapannya. Kepada kuasa hukum penggugat masih ada yang ingin disampaikan? Kami akan sampaikan nanti di kesimpulan persidangan dulu. Baik. Setelah pemeriksaan alat bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat, maka majelis hakim menetapkan di persidangan selanjutnya akan diadakan pembacaan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Maka dari itu, majelis hakim akan memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyusun kesimpulannya masing-masing dalam 7 hari ke depan. Maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan dalam 7 hari ke depan pada tanggal berapa, Pak Nitra? Pada tanggal 7 Januari tahun 2026 yang mulia. Baik, pada tanggal 7 Januari 2026 dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Maka dari itu sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.